Ini adalah untuk throttle body yang sudah dibersihkan dan disemprot pakai angin, jadi hasilnya bersih kayak gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya bakalan share tentang tune up kendaraan. Oke, sebelum melangkah ke tune up kendaraan, apa sih sebenarnya tune up itu? Tune up itu berasal dari kata tune dan up, yang artinya adalah menyeting kembali. Tune up adalah sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen dan sistem kendaraan seperti semula, baik dengan cara penyetelan atau pembersihan. Jadi buat teman-teman yang menganggap tune up itu buat menaikkan performa mesin atau menambah kecepatan, itu sebenarnya salah. Yang benar adalah tune up adalah menstandarisasi semua komponen, baik dari sistem kendaraan seperti semula dengan cara penyetelan atau pembersihan. Oke, jadi sebelum melangkah ke tune up, lebih bagusnya kalian tahu dulu untuk apa sih tune up itu. Jadi tune up itu adalah seperti itu. Jadi untuk tune up sendiri, apa sih yang dibersihkan atau yang dikerjakan, yaitu adalah yang satu adalah filter udara harus dibersihkan, throttle body harus disetel, celah busi juga harus disetel, aki dan berbagai cairan fluida seperti minyak rem, terus radiator. Sebelum melangkah ke proses tune up, jadi lebih bagusnya kalian tanyakan dulu nih, misalnya ada customer yang masuk ke bengkel kalian atau um, ya bengkel kalian ya, kalian tanyakan dulu. Yang pertama adalah kapan terakhir tune up, terus terakhir ganti busi berapa lama, misalnya kayak gitu. Soalnya kenapa, kalau misalnya orang tersebut udah lama tune up terus ganti businya juga udah lama ya kan, saya pernah kejadian kayak gini nih. Jadi businya dia ketinggalan di dalam mesinnya. Jadi gambarnya ada di sebelah sini. Jadi kalian bisa lihat gambarnya di sebelah sini. Nanti ada gambar busi yang ketinggalan. Jadi modelnya kepalanya tuh patah. Ya. Dan diperlukan alat seperti ini. Jadi diperlukan alat seperti ini. Nanti kalian bisa beli kalau misalnya seandainya terjadi yang namanya busi patah kayak gitu. Di video kali ini saya bakalan tunjukin buat kalian pada saat saya melakukan tune up kendaraan dari Honda City EDSi, melakukan pembersihan throttle body, busi, dan pengecekan-pengecekan yang lain. Cuman di video kali ini kurang lengkap ya. Jadi buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan, boleh komen di bawah, dan misalnya kalian pengen tahu apa sih tune up itu, jadi bisa tanya-tanya juga di bawah. Oke, simak terus videonya. Ini adalah untuk throttle body dari Honda City EDSi, salah satu part yang perlu dibersihkan saat proses tune up ya. Jadi untuk throttle body ini sendiri nanti yang perlu dibersihkan adalah bagian dalamnya. Nanti disemprot pakai carbu cleaner atau throttle body cleaner, bisa disemprot di dalamnya nanti, terutama yang di kupu-kupunya ini nanti disemprot. Selain di kupu-kupu, di bagian belakang juga harus dibersihkan sendiri untuk kotoran yang menempel pada dinding throttle bodinya. Terutama di bagian belakang itu kotorannya biasanya tebel banget. Ya, untuk posisinya sendiri di sebelah sini, dia sebelum dibersihkan harus dibongkar dulu. Selain throttle body juga ada busi yang harus dibersihkan juga dan dilepas. Jadi posisi untuk Honda City sendiri itu ada 4 busi di bagian depan, di belakangnya ada 4 busi. Jadi perlu kita lepas dan kita bersihkan juga. Ini adalah untuk throttle body yang sudah dibersihkan dan disemprot pakai angin. Jadi hasilnya bersih kayak gini. Dalamnya juga bersih ya. Selain dilepas, busi juga harus dibersihkan dengan carbu cleaner bisa, atau pakai throttle cleaner. Jadi disemprot dulu, baru nanti pakai sikat baja kita sikat, dan terakhir baru kita ukur celah dari businya itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk busi sendiri sebelum dibersihkan atau tune up, lebih bagusnya sih ditanyakan dulu kepada pemiliknya, terakhir ganti busi kapan dan terakhir tune up kapan. Soalnya rentan sekali kalau buat busi sendiri tuh
kalau misalnya sebelum dilepas kita nggak tanya terus terjadi patah atau ketinggalan di dalam, itu bahaya banget. Kondisi busi yang bagus tuh kayak gini nih, posisinya di atasnya masih berwarna merah bata. Jadi lebih bagus kita tanyakan dulu kepada pemilik, terakhir tune up kapan nih Pak, kayak gitu. Soalnya ya itu balik lagi, kalau misalnya terjadi selek atau busi udah keras banget ketinggalan di dalam, itu solusinya juga harus pakai alat juga. Jadi kita bongkarnya jadi kerja 2 kali, terus bongkarnya juga lumayan susah. Setelah dibersihkan dengan kartu clean, langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu kita semprot pakai angin kompresor. Tujuannya apa? Biar saat pemasangan dia nggak ada cairan yang masih menempel pada busi itu sendiri. Oke, setelah dibersihkan dengan kompresor, kita ukur celahnya. Nah, ini untuk pengukuran dari celah businya sendiri. Untuk celah busi sendiri, di sini ukurannya bervariasi tergantung dari spek tiap mesin. Tapi rata-rata untuk umumnya celah busi itu berkisar antara 0,8 mili hingga 1 mm. Nah, ini kita ukur dulu untuk celahnya. Kalau misalnya kurang pas ya dipukul dikit untuk ujungnya. Oke, setelah businya kita ukur pas, dibersihkan, baru kita pasang. Ini adalah pemasangan dari koil pada businya. Kita pasang satu persatu, kita pastikan posisinya pas ya. Setelah itu kita kita kasih baut 10. Ini kita pasang dulu untuk koil yang kedua, bagian belakang. Jadi buat kalian pada saat melepas koil itu disarankan dicabut dulu untuk sensornya. Kalau misalnya kalian lupa untuk mencabut sensor, biasanya koil bakal patah. Kalau setelah pemasangan koil pada busi, baru kita kencangkan untuk bautnya. Setelah itu kita bakal pasang untuk throttle bodinya yang sudah dibersihkan tadi. Jadi throttle body kita pasang, baru setelah selesai kita kencangkan dan kita pasang untuk sensor-sensornya. Ini adalah pemasangan untuk throttle bodinya. Ini selang radiator, selang radiator nih. Ada 2 ya, posisinya di sebelah kiri dan kanan. Jadi selangnya jangan sampai tertukar. Klipnya dikendorin dulu, harus masuk full, baru kita pasang klipnya lagi. Oke, sudah kencang, baru kita pasang klipnya. Tinggal selang yang satunya. Ya, udah masuk. Ini adalah proses pemasangan untuk throttle bodinya sendiri. Jadi setelah dipasang selang 2 tadi, baru kita paskan posisinya pada dudukan dari throttle body itu. Baru kita kunci pakai bautnya, ada 4 di sini, baut panjang ya, dengan ukuran 12. Ini adalah selang yang sudah terpasang, yang 2 tadi, throttle body pun sudah terpasang. Langkah berikutnya baru kita pasang untuk dudukan dari filter udara. Ya, ini adalah pemasangan dari dudukan dari filter udaranya. Jadi sebelum masuk ke throttle body, di sini kita bongkar filter udaranya dulu, baru dari throttle bodinya kita bongkar untuk dibersihkan. Tapi sebelum tune up, lebih bagusnya untuk tipe Honda IDSI itu dilepas dulu untuk aki bagian negatifnya ya. Biasanya kalau tune up kayak gitu. Nanti untuk masalah reset atau setting ulang, kita pakai alat yang namanya engine scanner. Ini kita pasang dulu untuk dari filter udara. Oke, kita pasang dulu. Ini posisinya harus presisi ya, soalnya ada kelipan selang juga yang harus kita masukin bareng sama dudukannya. Oke, setelah selesai
Oke, belum masuk nih. Nah, udah pas. Baru kita pasang di sini ada baut 2 yang harus kita kencangkan buat dudukan dari filternya. Ya, kita kencangkan dulu untuk kelipan yang di atas. Ini bisa pakai obeng plus, bisa pakai kunci 8 T. Oke, cukup. Baru kita kencangkan baut 2 yang di bawah. Ya, ini dudukannya. Untuk dari pembongkaran total body di sini saya skip ya, karena prosesnya agak lumayan lama karena nggak ada yang megangin buat ngambil gambarnya. Jadi saya skip aja. Di proses pemasangan pun cuman saya kasih infonya sedikit. Tapi bila kalian atau teman-temannya pengen komen di bawah aja, nanti barangkali ada pertanyaan bisa saya jawab di komen aja. Atau di next video saya bakalan kasih versi lengkap buat tune up. Ya, ini baru udah selesai, baru kita pasang. Ini sensor dari sensor udara. Oke, udah masuk. Berikutnya pemasangan dari filter udaranya sendiri. Oke, kita pasang. Di sini ada kelipan, ada berapa nih? 1, 2, 4. Ada 3, 4 depan. Terakhir baru kita pasang untuk cover atasnya. Oke, setelah itu baru kita pasang akinya ya. Setelah itu baru kita pasang untuk negatif dari akinya. Oke, ini adalah proses terakhir dari tune up, yaitu penyekenan atau pakai engine scanner. Lebih bagusnya sebelum tune up kita scan, dan setelah tune up juga kita harus scan juga. Ini prosesnya. Lama banget. AHM-nya di sini aja ya. Balikin aja. Apa? AHM. Bagus ya. Biar kelihatan keren nih. Oh, iya nggak apa-apa. Sama. Udah bang, Honda itu. Hah? Udah. Oh. Ini yang atasnya Honda. Udah. Belum ya? Udah. Oke. Mana? Report ya.
Ini untuk pengecekannya kita pilih health report. Jadi scan semua data. Setelah di scan semua data nanti bakalan ada warna merah kalau misalnya di situ perlu di clear data. Jadi warna merah itu tulisannya, jadi tulisannya berwarna merah. Tadi sebelum di scan untuk PGMFI-nya di sini warnanya merah ya. Tapi setelah di scan, setelah di tune up terus di scan lagi, dari PGMFI-nya udah berwarna hijau. Jadi udah normal. Nah, di sini untuk sistem ABS-nya berwarna merah. Jadi nanti perlu di clear data juga untuk sistem ABS-nya. Untuk Honda sendiri membutuhkan waktu yang lama untuk scan-nya karena banyak banget sensor yang perlu dicek dari alatnya sendiri. Kita tunggu aja. Lama banget ya. Ini adalah proses scanner data atau health report dari proses setelah tune up. Masih ada yang merah ya, ternyata masih merah dari engine.
adalah proses scanning atau penghapusan data. Nanti bakal kita lihat untuk hasil scannya. Nah, ini untuk BGMFI sama ABS-nya udah normal lagi, jadi udah nggak ada masalah. Oke, tune up selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum.